Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Tristan Maeswara dari kelas IF 4910 dengan NIM 1030125094. Hari ini saya akan melakukan presentasi bersama teman-teman kelompok saya, pengaruh penggunaan gawai dan aktivitas olahraga terhadap kinerja akademik dan kualitas tidur pemuda di Indonesia, lebih tepatnya mahasiswa. Ya, ini dilakukan sebagai tugas besar statistika. eh, Anggotanya ada saya, Altaf Suara, dan kedua ada Muhammad Sudi Ulwan dengan NIM 1030125141 dan Lindu Aji Tisnadi dengan NIM 103012500156. Oke, selanjutnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Pada masa sekarang, terkadang pemuda dan mahasiswa itu kurang perhatian terhadap kesehatan dan kinerja diri mereka sendiri. Ada beberapa, bahkan bisa dibilang banyak, kasus yang menyebabkan hal tersebut. Dari permasalahan ini, kelompok kami memutuskan untuk mencari data lewat survei agar atau untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan hal-hal tersebut. Dari sekian banyak masalah atau kemungkinan masalah yang dapat menghasilkan kejadian tersebut atau masalah yang tadi saya bahas, salah satunya adalah penggunaan gadget dan juga intensitas olahraga dalam kesehatan mereka. Dari situ kelompok kami berharap untuk dapat menemukan korelasi dan juga keterhubungan antara kegiatan ini terhadap kinerja dan kualitas tidur mereka. Oke, selanjutnya cara mencari data. Seperti yang saya bilang tadi, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan survei. Nah, uh, surveinya dilakukan melewati Google Form dan juga spreadsheet, di mana Google Form sebagai alat untuk memberikan pertanyaan kepada responden dan spreadsheet untuk mengumpulkan data. Pertanyaan yang dibuat terhadap masalah yang tadi kita temukan dibuat dalam bentuk data ordinal. Kenapa ordinal? Karena kami memutuskan untuk menggunakan data ordinal karena dinilai lebih gampang dan mudah untuk orang-orang jawab. Jadi tidak hanya waktu mereka menjawab yang mudah, mereka juga tidak keberatan gitu karena tidak perlu berpikir banyak dalam memilih data ordinal. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama, seberapa sering kamu berolahraga? Yang kedua, seberapa lama kamu ada di depan layar gadget? Yang ketiga, seberapa baik kinerja akademik kamu? Dan yang terakhir, seberapa baik kualitas tidur kamu? Kita membuat pertanyaan-pertanyaan ini, lalu menyebarkannya kepada grup-grup dan koneksi yang kita punyai. Beberapa foto buktinya dilampirkan di PPT ini ya. Sebenarnya ada lebih banyak, cuman ya yang bisa saya tangkap ini saja. Oke, nah yang selanjutnya analisis data. Pertama, analisis data yang kita akan lakukan ada dalam tiga bentuk. Yang pertama, analisis regresi linear. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen disebut sebagai persamaan linear. Yang kedua, ada analisis multivariabel. Analisis multivariabel atau lebih sering disebut dengan analisis multivariat adalah teknik mengumpulkan beberapa kelompok data dan menganalisis hubungan antara lebih dari dua variabel yang terkait dengan data tersebut. Dan yang selanjutnya ada analisis EDA. EDA atau Exploratory Data Analysis adalah proses analisis awal data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan komponen penting dari dataset sebelum melakukan analisis statistik atau pemodelan prediktif lebih lanjut. Jadi untuk hasil analis data di bagian model regresi linear itu kita mengambil data variabelnya dari frekuensi jadwal tidur di apa namanya di korelasinya dengan akademik. Jadi untuk apa namanya codingan di RStudionya untuk data itu sendiri pertama-tama kode di atas digunakan untuk menganalisis hubungan antara nilai akademik dan frekuensi jadwal tidur menggunakan metode regresi linear. Sederhana serta menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Pertama, data dibaca dari file CSV
menggunakan fungsi read.csv. File ini berisi hasil survei responden yang kemudian disimpan ke dalam objek data. Nah, yang selanjutnya itu fungsi names data digunakan untuk menampilkan nama-nama variabel terdapat dalam dataset. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel yang akan dianalisis sudah sesuai dan tidak terjadi kesalahan penulisan nama variabel. Setelah itu dibuat model regresi linear sederhana dengan fungsi LM. Yang ini ya, model LM. Tujuannya pada model ini variabel frekuensi jadwal tidur atau yang di nama datanya itu banyak tidur kira berperan sebagai variabel responden Y, sedangkan nilai akademik sebagai variabel independen X. Kemudian objek data. Kemudian dipanggil untuk menampilkan isi dataset secara keseluruhan, sehingga peneliti dapat melihat data yang sedang dianalisis. Selanjutnya, summary model itu berfungsi untuk digunakan menampilkan ringkasan hasil regresi linear. Output ini memberikan informasi penting seperti koefisien regresi, nilai intercept, nilai signifikasi, serta ukuran kecocokan model seperti nilai R-square. Informasi ini digunakan untuk menilai apakah nilai akademik memiliki pengaruh terhadap frekuensi jadwal tidur. Selanjutnya, dibuat grafik scatter plot yang bertujuan itu untuk menampilkan hubungan antara nilai akademik pada disumbu X dan frekuensi jadwal tidur pada disumbu Y. Setiap titik mempresentasikan satu responden. Jadi untuk codingannya seperti ini, plot untuk menampilkan gambarnya ya. Jadi untuk di upline ini itu berfungsi untuk menampilkan sebuah garis regresi linear agar kelihatan itu keterkaitan korelasinya. Jadi untuk kesimpulan ini terdapat korelasi yang positif sedang antara frekuensi jadwal tidur. Mohon maaf ini ralat untuk nama gambarnya. Ini frekuensi jadwal tidur gadget dan nilai akademik. Di mana peningkatan frekuensi penggunaan gadget ini cenderung diikuti oleh frekuensi jadwal tidur cenderung diikuti oleh peningkatan akademik meskipun hubungannya tidak kuat. Nah, untuk selanjutnya hasil analisis data saya serahkan ke Mas Lido. Ya, oke. Sebelumnya ini tadi ada penjelasan kecil ya. Kan tadi kita ngambil data ordinal, cuman data sudah kita ubah ke skala rasio untuk mempermudah dan lebih gampang untuk menjelaskan hasil datanya. Walaupun mungkin tidak seakurat jika data dari awalnya sudah skala rasio. Nah, itu aja. Oke, sekarang Mas Lindo bisa tolong jelaskan untuk multivariable dan juga EDA ya, exploratory data analysis. Baik, untuk pertama-tama kita akan upload data tersebut di R Studio. Selanjutnya itu adalah memisahkan antara data ordinal yang pertama-tama kita buatkan ordinal untuk datanya. Kita bakal menjadikan dua data. Yang pertama itu ordinal, yang kedua itu adalah numerik. Selanjutnya itu adalah bentuk tampilan head dan summary. Baik. Yang pertama itu adalah head. Untuk head sendiri itu kita memakai data yang namanya numerik, data numerik, bukan tadi pakai data ordinal. Tampilannya itu adalah akademik, angka kira-kira, sering olahraga, gadget, dan tidur. Untuk tampilannya ada 4 tabel yang ditambahkan. Selanjutnya adalah summary, itu menggunakan data numerik. Untuk isinya itu sendiri ada dari 4 tabel tersebut itu isinya itu ada min dari setiap tabel. Yang kedua itu 1STQ, median, mean, third DQ, dan max. Selanjutnya itu adalah tampilan per tabel memakai pi. Untuk itu sendiri adalah yang pertama itu kita uji untuk yang olahraga ya. Olahraga sendiri itu kita pakai data ordinal untuk mengujinya, itu seperti ini. Ini kode R-nya dan selanjutnya ada kode tampilan pi-nya table. Selanjutnya itu adalah pi table yang untuk layar gadget. Untuk kode R sendiri seperti ini dan untuk tampilan pi yang versi gadgetnya seperti ini. Itu ada pi akademik untuk kode R-nya dan tampilannya. Untuk pi yang tabel tidur seperti ini kode R dan juga tampilannya. Selanjutnya dari pi kita membuat yaitu adalah core plot atau bisa dibilang seperti inilah core plot. Pertama itu adalah kita menampilkan itu untuk core plot sendiri itu kita memakai data yang numerik karena lebih gampang untuk ditampilkan. Pertama itu ada core numerik untuk menampilkan rincian bisa dibilang itu antara data table seperti ini. Untuk kodenya itu core numeric dan tampilan dari kode R seperti ini. Dan itu adalah tampilan core matrix atau bisa dibilang ini
untuk kode R-nya dan untuk tampilannya. Selanjutnya itu ada parse panel. Untuk kode R-nya seperti ini, untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan histogram dari setiap tabel. Untuk tabel apa untuk data sendiri itu ini memakai ordinal. Yang pertama-tama itu adalah tidur. Untuk kode R seperti ini dan untuk tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah akademik untuk label sendiri. Untuk kode R seperti ini dan tampilan seperti ini. Untuk gadget seperti ini kode R dan tampilan seperti ini. Itu adalah tabel olahraga. Selanjutnya itu adalah tampilannya untuk tabel olahraga. Baik. Sekarang adalah histogram campuran. Bisa ada box plotnya dan ada garis line-nya. Yang pertama itu ada kita uji yang tidur. Baik. Sebelum itu datanya yang kita pakai di sini itu ada ordinal. Yang pertama itu ada tabel tidur, berikut kode R-nya dan tampilannya. Selanjutnya itu ada tabel akademik seperti ini kode R-nya dan tampilannya. Selanjutnya itu ada tabel layar seperti ini kode R-nya. Ini tampilannya. Selanjutnya itu ada tabel olahraga dan berikut ada tampilannya. Baik. Yang terakhir dari data yang akan jadikan EDA itu adalah box plot. Dari box plot ini kita memakai data yang itu data bertipe ordinal dari setiap tabel yaitu tidur, akademik, gadget dan olahraga. Berikut ada box plotnya. Yang ini yang warna hijau ini ada tabel untuk tidur. Yang abu-abu ini adalah akademik. Yang kuning terang ini adalah gadget dan biru terang ini adalah olahraga. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Lindu sudah menjelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari data-data tadi. Jika dilihat tadi datanya dapat ditemukan bahwa saya dalam kehidupan mahasiswa, tapi dari satu hal bisa menjadi penyebab dari beberapa masalah yang dapat dihadapi oleh mahasiswa. Hipotesa kita terhadap permasalahan tadi sudah berhasil dan kita dapati hasilnya. Menurut data yang sudah kita hitung dan gambarkan menggunakan RStudio, didapati hasil bahwasanya frekuensi seberapa lama seseorang berada di depan layar gadget hanya berpengaruh sedikit, masih berpengaruh, namun sedikit, terhadap nilai akademis, yaitu dengan nilai korelasi R kuadrat sama dengan 0,05136 atau nilai korelasinya 0,22662, yaitu masih berkorelasi positif namun lemah, sehingga kesimpulan akhir gadget tidak terlalu berpengaruh terhadap prestasi akademik. Jadi ada kemungkinan semakin tinggi orang berada di depan layar gadget mungkin dapat berpengaruh terhadap prestasi akademik, cuma tidak sebesar itu. Bukan berarti kalau misalnya banyak di depan layar gadget berarti semakin pintar dan sebaliknya. Gitu. Itu yang didapatkan dari model regresi linear di penjelasan pertama tadi. Kesimpulan selanjutnya yang bisa kita dapat dari EDA, kita dapat menemukan kesimpulan bahwasanya persebaran pilihan mahasiswa terhadap seberapa mereka sering berada di depan layar di depan layar gadget lewat pie chart menjelaskan bahwasanya kebanyakan mahasiswa sering atau bahkan sering sekali berada di depan layar gadget. Jadi persebaran pie chart dan juga histogram dapat dilihat bahwasanya untuk akademik pilihan sering atau sangat sering itu lebih banyak dibanding pilihan yang lain. Sedangkan untuk kualitas tidur, kebanyakan mahasiswa memilih normal ke kurang dari segi kualitas mereka. Yang artinya hampir kebanyakan dari mahasiswa itu merasa bahwa mereka tidak memiliki kualitas tidur yang paling baik. Untuk akademik, kebanyakan dari responden memilih opsi sering atau baiklah, jadi bilang. Jadi kebanyakan dari responden merasa bahwa nilai akademik mereka ada di level yang baik. Dan untuk intensitas olahraga, responden rata secara pilihan. Jadi ada yang baik banget, ada yang jarang banget, ada yang sering, ada yang jarang, ada yang biasa saja, dan lain-lain. Perlu diingat, pengambilan data dilakukan menggunakan sistem ordinal untuk memudahkan proses pengumpulan data. Oke, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.